Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan membaca buku The 5 Second Rule Mel Robbins. Saat ini kita akan masuk ke bagian 14, bab 14, kalahkan rasa takut. Sebelumnya, bagi teman-teman yang mau baca bukunya tanpa diselingi dengan buku lain, nanti sudah ada playlistnya, nanti bisa langsung ke playlistnya ya. Mari kita lanjut ke bukunya. Sebelumnya, diawali dengan sebuah kutipan, keberanian hati yang terkasih. C.S. Lewis. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke bukunya. Ketakutan akan membuat Anda melakukan hal-hal yang tidak penting. Dulu salah satu ketakutan terbesar saya dalam hidup adalah meninggal dalam kecelakaan pesawat yang mengerikan. Bila harus naik pesawat, saya benar-benar orang yang aneh. Saya mempunyai segala macam pikiran yang bersifat tahayul tentang terbang. Pertama-tama, saya akan memeriksa seluruh ruang boarding, mencari wanita dengan bayi-bayi kecil atau pria dan wanita berseragam, pendeta, biarawati, kursi-kursi roda, pilot yang tidak sedang bertugas, yang akan menumpang pulang, atau sekadar orang-orang berpenampilan biasa. Kemudian saya akan berkata kepada diri saya sendiri bahwa Tuhan tidak akan membiarkan pesawat jatuh dengan orang-orang baik yang berada di dalamnya. Pernyataan itu akan membuat saya tenang sampai saatnya saya masuk ke pesawat. Setelah itu, setiap guncangan atau bunyi saat pesawat bergerak keluar menuju landasan membuat jantung saya berdegup kencang dan dada saya tegang. Lepas landas menjadi pengalaman terburuk. Pada saat roda-roda meninggalkan tarmak, biasanya saya berada dalam keadaan panik sepenuhnya. Saya akan memejamkan mata dan membayangkan sebuah ledakan. Teroris, baris kursi saya yang tersedot keluar dari pesawat, atau pesawat jatuh dari langit. Saya mencengkram sandaran tangan dan hampir tidak bisa bernapas. Jika kapten berbicara kepada kami melalui pengeras suara, indeks ketakutan saya akan berkurang separuh. Saya tidak bisa santai sampai lampu seat belt padam, yang menjadi tanda bagi saya bahwa pilot percaya keadaan aman untuk bergerak di dalam kabin. Dalam benak saya, hal ini berarti ancaman langsung kematian yang disebabkan oleh tabrakan pesawat sudah berakhir. Saya mengobati sendiri ketakutan terbang saya dengan menggunakan 5 second rule dan suatu bentuk tertentu penilaian kembali kegelisahan yang saya sebut pikiran-pikiran pengikat. Dan Anda dapat menggunakan peraturan dengan cara yang sama untuk bentuk ketakutan apapun. Zahara melakukannya terhadap perasaan takut terbangnya dan berhasil. Zahara Khan menulis, PS. Saya merasa sangat terkait dengan kegelisahan Anda terhadap pesawat terbang yang Anda ceritakan di PM Ilim di San Diego. Saya kira hanya saya satu-satunya orang yang takut kursi mereka meledak dalam kecelakaan pesawat. Tidak lagi menyaksikan air crash investigation dan second before disaster. Karena alasan ini, saran teman saya pada tahun 2011 dan The 5 Second Rule Anda membantu saya. Rizwan Masani, apakah Anda sudah terbang lagi? Zahra Khan, sudah, kali ini mencoba The 5 Second Rule dan berhasil. Berikut ini adalah cara saya melakukannya, teknik yang sama dengan yang saya sampaikan kepada Zahara.
Ciptakan pikiran pengikat. Pertama, setiap kali sebelum melakukan perjalanan, saya muncul dengan pikiran pengikat saya. Ini adalah pikiran yang berkaitan dengan perjalanan yang saya lakukan dan yang akan mengikat saya bila ketakutan muncul. Saya mulai dengan memikirkan tentang perjalanan ini, kemana tujuan Anda, dan apa yang ingin sekali saya lakukan setibanya di sana. Bila tujuan saya adalah bertemu dengan teman-teman di Drix, Idaho, maka pikiran pengikat saya mungkin mendaki gunung Tabletop. Bila perjalanan saya adalah pulang ke Michigan, saya akan membayangkan tentang saat ketika kami tiba di depan rumah orang tua saya. Lalu anak-anak berlarian dari mobil untuk memeluk orang tua saya dan berjalan-jalan di sepanjang danau Michigan dengan ibu saya. Jika saya menuju ke Chicago untuk rapat, saya akan membayangkan tentang makan malam yang lezat bersama klien saya. Begitu saya mempunyai gambaran tertentu dalam benak saya, selebihnya akan amat mudah. Penggunaan 5-second rule ini merupakan bentuk yang oleh para peneliti disebut perencanaan. Seandainya, maka perencanaan ini adalah cara agar Anda tetap memegang kendali atas diri Anda dengan menciptakan rencana pendukung terlebih dahulu. Rencana A bukanlah untuk merasa tegang. Akan tetapi, seandainya saya benar-benar naik pesawat dan mulai merasa tegang, maka saya punya rencana B. Saya akan menggunakan 5-second rule dan pikiran pengikat saya guna mengalahkan rasa takut terbang saya. Penelitian menunjukkan bahwa perencanaan seandainya, maka ini dapat mendorong tingkat kesuksesan Anda hingga hampir 3 kali lipat. Di pesawat, begitu saya memperhatikan ada sesuatu yang membuat saya tegang, entah bunyi alarm, guncangan, pendakian yang kelihatannya membutuhkan waktu lama, cuaca yang tampak tidak menyenangkan, atau sikap buruk penumpang di sebelah saya. Ketakutan saya dapat dengan mudah terpicu karena pola berpikir saya yang sudah begitu mengakar. Ketika hal ini terjadi, saya mulai menghitung 5, 4, 3, 2, 1 guna menyingkirkan rasa takut dari kepala saya, mengaktifkan prefrontal cortex dan menarik saya ke saat sekarang. Setelah itu, saya memaksa diri untuk menarik gambar-gambar tertentu tentang tempat yang saya tuju dan membayangkan betapa bersemangatnya saya untuk berjalan-jalan di pantai bersama ibu saya, makan malam dengan klien di Chicago, atau mendaki gunung Tabletop dengan teman-teman saya. Pengikat gambar-gambar ini adalah pengingat yang kuat dari sebuah kebenaran yang sederhana. Jika malam ini saya duduk di sebuah restoran di Chicago sambil makan malam bersama klien-klien saya, atau berjalan di pantai di Michigan besok pagi dengan ibu saya, atau tiba di rumah tepat waktu untuk membuatkan permainan lacrosse anak-anak, jelas pesawat tidak tabrakan dan tidak ada hal yang perlu saya khawatirkan. Yang terpenting, saya memberikan kepada pikiran saya konteks yang dicarinya sehingga tidak membuat rasa takut meningkat. Sementara saya memikirkan tentang pikiran-pikiran pengikat, tubuh saya berangsur tenang. Dengan selalu menggunakan teknik ini, saya berhasil menyembuhkan perasaan takut terbang saya. Dan yang saya maksud dengan menggunakan adalah menggunakannya berulang-ulang kali. Semakin lama akan semakin mudah hingga tiba-tiba Anda tidak lagi merasa takut. Anda pasti sudah melatih otak Anda untuk memikirkan hal yang positif, bersemangat mengenai apa yang akan Anda lakukan, dan bukannya merasa takut. Dana berhasil menggunakan teknik ini dan dia belum pernah setenang itu saat terbang. Dana Simpson Smith menuliskan, "Saya suka sekali mendengarkan Anda di konvensi Kiani.
Kemarin saya menggunakan metode 5, 4, 3, 2, 1, Anda di pesawat dan berhasil. Saya pikir saya belum pernah setenang itu saat terbang. Terima kasih, kata-kata Anda sangat inspiratif dan memberi semangat. Fran juga menggunakan peraturan ini dalam penerbangan pulang segera setelah dia mempelajari teknik ini di sebuah konferensi di Dallas dan memberikan dunia yang sangat berbeda. Fran menuliskan, "Hai, terima kasih. Saya punya sebuah kisah. Saya tidak pernah suka terbang dan selalu menghindar dari terbang. Nerium Get Real sedang berada di Dallas dan mengingat kami tinggal di MG, maka kami harus terbang. Sepanjang penerbangan saya berada dalam serangan kepanikan. Begitu kesalnya saya, sehingga saya membuat orang lain kesal. LOL. Langsung teringat pada Anda yang berbicara tentang menghadapi kenyataan. Sungguh, penerbang pulang menjadi sangat berbeda. Penerbangan pulang menjadi sangat berbeda. Setiap kali merasa panik, saya menggunakan the 5-second rule Anda. Dan sepanjang separuh penerbangan, saya memandang keluar jendela sambil mengambil foto. Saya tidak percaya betapa banyaknya kehilangan yang saya alami akibat perasaan takut. Peraturan ini sudah menjadi bukti yang cukup bagi saya dan juga ampuh untuk bidang-bidang yang lain." Saya suka dengan apa yang dikatakan Fran pada akhir suratnya. Saya tidak percaya betapa banyaknya kehilangan yang saya alami akibat perasaan takut. Dia benar dan hal itu sangat menyedihkan. Saya menyadari hal yang sama. Saya merampas dari diri saya kegembiraan, kesempatan, dan keajaiban setiap hari karena hidup dalam ketakutan. Seharusnya tidak boleh seperti itu. Dalam waktu 5 detik pas, Anda dapat memegang kendali, Anda dapat mengalahkan ketakutan. Hari ini, saya tidak pernah tegang atau takut lagi bila naik pesawat. Ada kalanya, bila kami mengalami guncangan yang keras, saya akan mengerahkan peraturan agar saya tidak menancapkan kuku-kuku tangan saya ke lengan orang yang duduk di samping saya. Meskipun demikian, saya masih menggunakan teknik ini bila berhadapan dengan ketakutan yang lain, sebelum melakukan perundingan atau pembicaraan yang sulit misalnya. Saya akan menciptakan sebuah pikiran pengikat mengenai pembicaraan atau perundingan tersebut yang berjalan lancar. Khususnya, saya mungkin membayangkan seseorang merangkul saya atau berterima kasih kepada saya atas pembicaraan tersebut, atau bersulang untuk sebuah transaksi bersama rekan bisnis saya di bar favorit kami. Pikiran itu membuat saya tetap rendah hati, hadir, dan kuat. Ketika Anda masuk ke dalam sebuah pembicaraan sambil menangani rasa takut, Anda tidak bisa menjadi diri terbaik Anda, karena sebagian pikiran Anda sibuk berusaha menangani ketakutan itu pada saat itu juga. Bila Anda mempunyai pikiran pengikat, maka pikiran tersebut akan membantu Anda untuk menyingkirkan ketakutan itu begitu Anda menyadari bahwa pikiran Anda terbawa ke sana. Ingat, walaupun ketakutan dan kebiasaan-kebiasaan Anda bisa menguasai Anda, dalam waktu 5 detik, Anda dapat merebut kembali kendali secepatnya dan terus melakukan hal tersebut selamanya. Claudia Granados menuliskan, "Terima kasih, Anda telah membantu begitu banyak dari kami untuk menghadapi ketakutan kami. Saya sudah menggunakan metode 5, 4, 3, 2, 1 dan akan terus menggunakannya. Selalu berterima kasih." Kuasai pikiran Anda, maka segalanya menjadi mungkin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 14-nya. Nanti kita akan ketemu di bagian 5, yaitu keberanian mengubah segalanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.